Tapi menurut saya pekerjaan ketika kita punya pendidikan itu akan beda dengan ketika kita tidak punya pendidikan. Ini agak panjang nih. Kalau dibukukan bisa 5 buku nih. Oh, buka lah les karena anak aku ini udah kelas 4, kelas 5 tapi masih belum pandai baca. Panik Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini kita ketemu dengan Mbak Umilia Hasna. Terima kasih Mbak atas kehadirannya untuk sempat hadir di podcast Panik Baru. Nanti kita bakal sharing-sharing lah mengenai apa yang peran guru, dan Mbak Umilia ini sebagai bisa dibilang pegiat literasi dan juga dengan profesi sebagai guru. Oke, siap. Oke Mbak, di bias pertama kita di podcast Baru, nah itu biasanya tuh ceritain deh biasanya tuh masa kecilnya dari mana masa tubuhnya sampai lah besar sehingga mau jadi guru gitu. Nah mungkin bisa ceritain sedikit. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Umilia. Saya selaku founder dari Rumah Pintar Punggur Cerdas atau Kampung Literasi Punggur yang terletak di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil. Nah, berbicara tentang masa kecil, sama lah ya seperti teman-teman semuanya, normal gitu. Masa kecilnya main di sungai, lalu main masak-masak, lalu sekolah, belajar, kayak gitu. Nah, sampai pada akhirnya memang kalau di SD dulu tuh kita nggak punya perpustakaan. Jadi kita numpang baca di rumah guru agama yang kebetulan dinas di sekolah kayak gitu. Jadi kalau zaman dulu ketemu sama buku bacaan itu ya bacaannya Siksa Neraka. Lalu majalah-majalah Bobo kayak gitu. Dan itu kayaknya per 6 tahun kita sekolah di situ nggak ada pembaharuan buku-buku. Jadi sampai kita hafal. Kalau misalnya bagian Siksa Neraka tuh adanya di halaman berapa. Lalu kalau majalah Bobo tuh yang seru cerita serunya ada di halaman berapa kayak gitu. Lalu tumbuh SMP, saya SD-nya di SD Negeri 22 Parit Tembakul. SD terakhir negeri yang ada di wilayah tersebut. Lalu di SMP memang senang lah main-main, pakai geng-gengan kayak gitu kan. Dulu kan SD kan suka tuh main pakai gengan kayak gitu. Udah ada apa nama gengnya, galak-galak tapi seksi. Galaksi. Itu zaman-zaman jahiliyah. Zaman-zaman SD kayak gitu kan. Pulang sekolah main, belajar tuh nanti malam kayak gitu. Belajar kalau udah mau ulangan atau mau ujian sekolah atau ujian nasional kayak gitu kan. Lalu SMP di SMP Negeri 3 Sungai Kakap adanya di Parit Leban, Jalan Pelita 3 Sungai Kakap kayak gitu. Kalau dari rumah itu sekitar 500 kilometer lah. Jadi cukup jauh. Nah kalau SD memang dekat dengan rumah. Jadi kalau udah guru datang baru pergi. Nah kalau SMP kan kita harus turun awal ya. Apalagi pakai sepeda kan. Jadi memang jam 6:10 udah turun kayak gitu. Nah di SMP itu mulai pendewasaan. Udah mulai kenal yang namanya organisasi. Lalu di SMP itu pernah ikut karate, ikut pramuka, sama ikut PMR. Nah udah mulai ketemu sama teman-teman yang baru kayak gitu, dan memang berkesempatan menjadi wakil ketua OSIS di saat SMP. Lalu 3 tahun berlangsung, pendewasaan terus dirasakan kan, lalu memutuskan untuk masuk SMA di SMA 1 Sungai Kakap yang jaraknya lebih jauh gitu kan ke kecamatan. Kalau dihitung-hitung tuh sekitar 45 menit kayak gitu dari rumah. Nah akhirnya masuk di SMA, padahal di Punggur itu ada loh SMK, ada SMA gitu. Tapi karena jurusannya belum sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Jadi kita milihnya adalah betul, enggak apa yang jauh, ya penting sesuai. Dan memang masih nebeng sama kawan gitu. Karena memang enggak punya motor kan. Jadi berdua sama kawan. Kebetulan kawan itu jurusan IPS. Kalau saya kan jurusan IPA. Jadi ketika dia yang selalu menjadi korban untuk menunggu. Karena
Karena kalau anak IPA kan memang banyak tambahannya ya. Les IPA lah, les kimia lah, fisika lah kayak gitu. Mau nggak mau dia memang harus nunggu kayak gitu. Nah di SMA lebih besar lagi kan circle-nya, udah mulai ikut kegiatan-kegiatan yang memang ada di kabupaten, biasa mewakili sekolah ikut lomba kayak gitu. Nah kalau saya memang tergolong anak yang akademik, jadi sayang kalau ada kesempatan tapi dilewatkan kayak gitu. Malah dulu saya enggak terlalu sering sih Bang membaca. Maksudnya ya kita membaca sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau misalnya kita lagi butuh nih materi tentang apa, baru kita baca kayak gitu. Betul. Pas disuruh sama guru baru baca. Atau kita butuh informasi apa baru baca kayak gitu. Dan dulu saya enggak punya buku yang banyak untuk dibaca selain buku mata pelajaran kayak gitu. Lalu di 2014 diterima di FKIP Untan lewat program bidik misi. Program yang dibiayai kuliahnya sama negara. Nggak hanya dibiayai sih, tapi kita juga dapat uang jajan kayak gitu. Iya betul, uang saku. Alhamdulillah awalnya milih di 2 prodi antara biologi sama bahasa Indonesia. Tapi ternyata yang bahasa Indonesia lebih lebih mendukung gitu kan, karena sering di up ikut lomba puisi dan lain sebagainya kayak gitu. Lalu di 2014 itu kuliah, kemudian sama lah seperti maba yang lain gitu, merasakan kena ospek, lalu mulai PPL dan lain sebagainya kayak gitu. Alhamdulillah di 2014 masuk, 2018 selesai. Karena memang targetnya enggak boleh lama-lama karena kita anak beasiswa. Jangan jangan sayang sama kampus kayak gitu. Harus selesai tepat waktu seperti itu. Itu sih Bang masa kecilnya, kemudian sampai di mahasiswa. Maksudnya dari bisa dibilang agak jauh lah desanya, sehingga punya keinginan buat sekolah tuh masih tinggi gitu. Betul. Masih mau belajar lagi. Ini katanya mau nanti S2 lagi. Amin. Karena mikir gini Bang, kalau misalnya ndak sekolah nih mau ngapain kayak gitu. Karena ndak sanggup untuk kerja. Tapi memang setelah kuliah kita juga bakal ketemu sama pekerjaan. Tapi menurut saya pekerjaan ketika kita punya pendidikan itu akan beda dengan ketika kita ndak punya pendidikan, atau pendidikan kita tuh ndak sampai di perguruan tinggi kayak gitu. Betul. Jadi saya tuh termasuk orang yang ndak kerja lapangan tuh ndak sanggup gitu. Misalnya kayak kerja kebun. Jadi itu ndak sanggup ya. Biarlah saya memikirkan dengan otak, kerja dengan otak gitu dibanding kerja dengan yang ke lapangan panas-panas, nyawa segala macam kayak gitu. Ndak sanggup rasanya. Iya, tapi pada kenyataannya juga kita sekarang nih juga sering ke lapangan, cuman beda gitu, beda nuansanya seperti itu. Betul, gitu sih Bang. Tadi disampaikan sama Mbak founder Rumah Literasi. Iya. Mau tanya, ini maksudnya kan di desa gitu kan, sehingga mau buka bisa dibilang sebagai kampung literasi Bunggur. Nah, ini gimana sih awalnya kenapa mau buka kampung literasi Bunggur nih, sehingga kayak ini banyak dari anak TK, SD sampai SMP juga gitu. Dari yang prasekolah sampai SMA. Sampai SMA. Iya, bahkan orang tua juga ada. Wow. Nah ini gimana sih Pak? Maksudnya kepikiran buat kayak kampung literasi gitu. Oke. Udah siap dengar cerita panjangnya? Ini agak panjang nih. Kalau dibukukan bisa 5 buku nih. Nah, jadi sejarah dari Rumah Pintar Punggur Cerdas, atau teman-teman biasa mengenalnya dengan Kampung Literasi Punggur. Nah, di 2018 sebelum saya menyelesaikan masa studi saya di FKIP, kan memang saya ini tergolong orang yang pergi pagi, kemudian pulangnya malam gitu, karena senang dengan organisasi. Nah lalu kebetulan di rumah itu mama tuh guru ngaji. Jadi memang di rumah terdapat anak-anak kurang lebih 15 anak gitu yang ngaji sama mama kayak gitu. Nah kemudian ini kan agak pilu nih Bang sedikit nih. Udah siapkan tisu belum? Jadi waktu mau kuliah nih kan saya kan juga bukan dari keluarga yang
yang ada kayak gitu. Jadi tapi minat untuk melanjutkan pendidikan ini tinggi. Nah, jadi gimana caranya saya ini harus bisa kuliah kayak gitu. Nah, akhirnya saya coba beberapa beasiswa. Alhamdulillah ada 2 gitu kan yang menjadi pilihan untuk diterima. Dan alhamdulillah saya nerimanya di Untan kayak gitu. Nah, jadi ketika kuliah itu banyaklah bahasa-bahasa yang meragukan gitu dari orang-orang sekitar dengan bahasa emang dia punya duit kalau mau kuliah, emang dia punya motor kalau mau kuliah, palingan dia tuh kuliah suku-suku sebentar ya tuh kayak gitu. Pokoknya banyaklah cibiran-cibiran kalau kita pergi kuliah nih, mulailah sensi wajah orang gitu. Apalagi kalau kita pulangnya malam kayak gitu kan. Tahulah ya kehidupan di kampung seperti apa kayak gitu. Jadi agak usil sedikit gitu, karena berdekatan dan agak-agak kepo. Nah, jadi gitulah kan, pergi pagi pulang malam kuliah sampai akhirnya di 2018 itu orang udah mulai ngeliat gitu kan, kawan-kawan kampus rame datang, biasa ada kan suka banyak kawan kan, datang kawan-kawan makan ke atau pas musim buah datang kayak gitu. Nah, orang udah mulai lihat rame nih kawan-kawan kampusnya. Nah, di 2018 itu orang-orang pada mulai negor, Lia kau kuliahnya di guru ke? Iya kayak gitu kan. Oh, buka lah les karena anak aku ini udah kelas 4, kelas 5 tapi masih belum pandai baca, masih belum bisa ngitung katanya kayak gitu kan. Oh iyalah kak gitu, dengan ekspresi yang biasa aja. Lalu pas pagi-pagi kalau kita mau pergi kuliah nih, lagi manaskan motor kan, tiba-tiba orang tuh negor, oh Lia pergi ke kuliah? Iya, buka lah les gitu, buka les lah, budak-budak ini bukan apa, main-main jadi balik sekolah gitu kan. Lalu pas kita di rumah gitu, di dapur nih kan, kita kan ribut-ribut di dapur, tiba-tiba neneknya teriak dari dapur, oh Lia, iya buka gak les nih Lia, budak-budak nih tak sanggup dah, aku main ya terus kerjanya kayak gitu kan. Pas mama pengajian, orang-orang juga gitu mikirnya, orang-orang juga gitu bilang sama mak kan, oh mak kan bilanglah sama Lia tuh bukalah les gitu, budak-budak nih pokoknya keluhannya tuh terkait dengan membaca, menulis dan menghitung kayak gitu. Pokoknya itu tuh berjalan lama lah, 2-3 bulan kayak gitu kan. Lalu saya mikir penting sekali nih bimbel kegiatan membaca untuk adik-adik sini nih gitu kan. Lalu sore-sore saya ketemu sama adik-adik, ternyata memang mereka tuh balik sekolah simpan tas, bahkan masih pakai seragam gitu, main berkubang di sungai karena kami kan dekat dengan sungai. Nah nanti naik tuh pas maghrib mamanya bawa penyapu, bawa kayu, kau mau naik dah, aku tak ada, aku tebak kau nih kayak gitu kan. Nah jadi itu tuh sering gitu saya perhatikan. Nah ketika maghrib pun juga kayak gitu, entah orang azan ke, orang sholat ke, mereka tuh kayak ndak peduli gitu, ndak kayak zaman kecil kita dulu. Kalau zaman saya kan kecil, jam 4:30 tuh udah siap dah kita ke masjid, selawatan kayak gitu kan, ngaji kayak gitu. Nah kalau di mereka ini ndak ada, bahkan ndak orang sholat, orang azan tuh ndak didulikan kayak gitu. Saya pikir oh iya memang ndak sehat sih kondisi di lingkungan sini nih. Bahkan lebih sadisnya mereka tuh kalau kelahi sama kawannya ngomong-ngomong kebun binatang, lalu makian. Ya memang kita tuh nggak pernah dengar, tiba-tiba kita dengar shock gitu kan. Ya Allah, mulut budak-budak nih kayak gitu kan, langsung lah. Lalu saya langsung berpikir, oh iya harus ada yang kita perbuat untuk kampung kita. Jangan sampai kita ini kuliah udah selesai kembali ke masyarakat jadi ikon yang tidak benar gitu. Karena orang tuh mikirnya gini, ada ikon yang dia tuh kuliah tapi tuh nggak selesai. Nah itulah yang jadi patokan orang ketika orang lain mau kuliah. Mikirnya gini, ya si A tuh tak selesai gak kuliahnya, ujung-ujungnya kerja kebun gak. Dan itulah yang terus mengalir mindset di masyarakat kayak gitu. Karena ada contoh kayak gitu. Dan itu tuh nggak sehat sebenarnya. Mungkin dia nggak menyelesaikan karena ada sesuatu dan lain hal dan sebagainya kayak gitu. Kita kan nggak tahu nih motivasi orang kuliah untuk apa kayak gitu. Lalu saya ke kampus lah nih kan, tahu jalan Imbun, ada gerbang di pas mau masuk Imbun itu ada gerbang. Gerbangnya itu Tridharma Perguruan Tinggi. Satu di antaranya pengabdian pada masyarakat.
Nah, jadi saya langsung baca kayak gitu kan. Oh iya, Tridharma dari perguruan tinggi, satu di antaranya pengabdian pada masyarakat. Langsung mikir, oh nanti kalau udah selesai kuliah nih mau ngapain kayak gitu. Kalau langsung dapat kerja ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, balik ke masyarakat jadi omongan, makin tak beres lagi nih contohnya nih kayak gitu kan. Lalu saya balik ke rumah, langsung saya ketemu sama adik-adik yang ngaji tuh kan, yang ngaji sama. Saya bilang, adik-adik suka baca enggak? Suka Kak Lia katanya. Nah, mulailah nih pendekatan sama mereka kan, ada 15 anak. Lalu besoknya saya pulang awal kuliah kan, langsung saya ketemu sama mereka, saya kasihkan buku-buku gitu, buku-buku bacaan. Saya bilang, bacalah adik-adik. Lalu mereka bilang gini, Kak Lia, sakit kepala kita bacanya. Abang mau tahu buku apa yang saya kasih? Teori sastra, sejarah sastra, metode penelitian, lalu novel-novel MH Ainun Najib, Hairil Anwar. Kan di Prodi Bahasa Indonesia kan banyak koleksian buku ya, dan kita harus punya buku yang seperti itu untuk menunjang akademiknya kita kayak gitu. Jadi memang banyak buku-buku teori seperti itu. Nah, saya minta mereka untuk baca. Mereka senang dibuka-buka sama mereka. Cuman keluhannya, Kak Lia sakit kepala kita. Buku apa nih? Tak ngerti kita bacanya. Dalam hati saya, jangankan kalian, Kak Lia aja tak ngerti sebenarnya. Karena metode penelitian ya gitu kan. Lalu akhirnya saya ini kontak dosen yang ada di Balai Bahasa. Saya sampaikan, Pak, saya ini rencananya mau buka rumah baca gitu. Cuman belum ada buku-buku untuk bacaan. Bisa enggak ya Pak, kira-kira dari Balai Bahasa tuh bantu. Nah, enggak lama bapaknya ngerespon, oh boleh Umi, datanglah ke sini ambil bukunya. Ada 18 buku saat itu. Nah, lalu saya ambil lah nih kan, saya ketemu lagi nih sama anak-anak nih kan. Saya bilang, adik-adik Kak lihat ada buku baru nih, nah bacalah. Dibuka-buka, oh iya katanya, senang nih kan. Lalu ada gambarnya segala macam. Kak lihat kita suka, tapi kita nggak baca ya, kita cuma lihat gambar katanya. Karena buku-buku yang datang tuh sejarah Sungai Kapuas, sejarah Keraton Sambas, sejarah, pokoknya buku-buku yang tentang sejarah kayak gitu. Akhirnya anak-anak pulang, langsung saya mikir, oh iya kita memberikan bacaan yang memang tidak sesuai dengan jenjang usianya mereka. Jadi gimana nih caranya? Nah, lalu saya inilah kan, kami kan di Punggur tuh punya komunitas namanya KPMD, Komunitas Pemuda Membangun Desa. Nah, jadi saya kebetulan di situ di divisi pendidikannya kayak gitu. Nah, saya sharing lah nih sama kawan-kawan. Saya sampaikan niat baik saya kan. Saya bilang gimana kalau kita nih rencana saya ini mau buat gitu sebuah wadah, tapi tidak hanya kegiatan literasi, ada kegiatan bimbel, hafalan Quran, kayak gitu, program-program yang memang bisa mengedukasi masyarakat. Akhirnya kawan-kawan bilang, oh boleh Kak, nanti kami support kayak gitu. Nah, akhirnya mereka datang bantu ngajar ngaji, bantu ngebimbel, bantu hafalan kayak gitu. Nah, tapi dengan kondisi kami tuh yang masih minim sekali, masih menggunakan rumah pribadi kayak gitu. Anak-anak pun mulai bertambah. Nah, lalu saya bingung kan, mau dikasih buku baca seperti apa anak-anak nih. Udah mulai kenal nih dengan kawan-kawan, udah mulai ada aktivitas gitu. Akhirnya kita open donasi lewat media sosialnya Rumah Pintar kayak gitu. Di awal-awal kita memang udah punya media sosial, cuman belum diaktifkan kayak gitu kan. Lalu kita open donasi lah. Alhamdulillah banyak kawan-kawan yang ngasih buku, lebih banyak sih buku baca, buku ini buku mapel gitu. Tapi kita enggak pernah nolak gitu. Orang bilang, Kak ada 10 kardus nih Kak di rumah saya, angkut pakai motor, pulang ngajar mampir dulu ngangkut buku-buku donasi kayak gitu. Akhirnya kita saring kan buku-bukunya, kemudian buku yang layak untuk anak-anak seperti apa. Nah, alhamdulillah seiring berjalannya waktu memang mayoritas buku-buku yang ada di tempat kita itu buku-buku hasil donasi kayak gitu. Nah, akhirnya muncullah kegiatan bimbel. Kan berdirinya 2018 ya. 2018 mulailah ada aktivitas walaupun masih menggunakan rumah pribadi kayak gitu. Ada bimbel, ada ruang baca masyarakat dulu namanya, ada perpustakaan kan. Lalu ada hafalan Quran. Nah, kegiatannya di awal-awal tuh full dari Senin sampai Sabtu kayak gitu. Bahkan ketika kita nih pulang kuliah langsung ngajar adik-adik kayak gitu kan, langsung ngajar relawan dulu. Saya dibantu sama 2 orang relawan. Maksudnya Mbak ini sendiri yang ngajar ramai anak? Iya, sendiri. Iya betul. Di awal-awal tuh ada 15 sampai 20 anak, ngajarnya sendiri kayak gitu.
nih kelas 1 nih tempel kertas karena enggak punya papan tulis kan. Kelas 1 ini tugasnya tempel di kertas, tulis di kertas, tempel di dinding. Nah, nanti kelas 2 beda lagi nih tempatnya masih di satu tempat yang sama tapi beda kelompok kayak gitu. Ini kelas 3 tempel, kelas 4 tempel kayak gitu. Jadi emang benar-benar sendiri di awal tuh. Nah, makanya ketika kalau ada apa-apa di kampus ketika enggak bisa bantu ngajar, akhirnya mereka pulang gitu, enggak ada yang ngajar gitu kan. Lalu akhirnya koordinasi sama salah satu sekolah yang ada di Punggur, minta anak muridnya untuk menjadi relawan. Kebetulan kenal sama gurunya, jadi alhamdulillah ada dua siswanya yang diizinkan gitu untuk bantu ngajar. Nah, awalnya sendiri, tapi lama kelamaan memang kita ndak bisa menghandle sendiri gitu. Jadi dibantu sama 2 orang itu untuk program bimbel. Kalau program yang hafalan itu ada relawannya tapi malam kayak gitu. Nah, mulai kita open rekrutmen relawan. Kemudian di 2019 itu kali pertama kita ngadain kegiatan. Nah, 2019 kegiatannya tuh dongeng ceria di aula desa. Dan enggak disangka-sangka pesertanya itu 550 orang di aula desa. Itu kali pertama Rumah Pintar ngadain kegiatan kayak gitu di aula desa. Bukan daerah di situ aja tapi di daerah di kawasan kantor desa kayak gitu. Kita mengundang SD, kemudian mengundang SMP kayak gitu. Dan kita tuh enggak nyangka juga kegiatan Rumah Pintar yang baru 1 tahun di 18 menuju ke 19 seramai itu peminatnya. Dan itu kali pertama Desa Punggur ngadain kegiatan dongeng. Sebelum-sebelumnya belum pernah kayak gitu kan. Ini tim dongengnya tuh dari Jakarta, tim dongengnya Kak Seto kayak gitu. Jadi mereka memang ada jadwal kunjungan ke Pontianak. Satu di antaranya itulah dihubungi, Kak mau enggak nih? Oh sangat boleh, kita koordinasi sama kepala desa. Dan lebih parahnya kita tuh lupa kalau ketika ngadakan acara tuh ada konsumsi. Jadi seramai itu tuh kita lupa gitu kan. Akhirnya Kepala desanya mendukung gitu. Udahlah kata Kepala desa kan biar kami yang bantu handle untuk konsumsi kayak gitu kan. Saking semangatnya gitu Bang, sampai lupa. Nah, jadi di 2019 kita mensyiarkan kalau di Punggur nih ada Rumah Pintar. Nggak lama banyak tuh kalau Facebook tuh di-add sama orang-orang tua, sama guru gitu. Kalau IG kan di-follow sama anak-anak SMA kayak gitu kan. Alhamdulillah setelah agenda itu makin ramai nih Bang, anak-anak yang ikut kegiatan di tempat kita kayak gitu kan, sampai 40-an 50-an anak. Artinya relawan juga makin berkurang kan. Nah, kita open rekrutmen lagi relawan, mulailah bertambah. Nah, di 2019 itu agenda besar kita. Lalu di 2020 alhamdulillah ikut pemuda pelopor, seleksi pemuda pelopor di bidang pendidikan. Nah, saat itu tidak ada seleksi di kabupaten, langsung di provinsi kayak gitu. Alhamdulillah menang di provinsi, cuman belum rezekinya untuk di nasional kayak gitu. Nah, tapi banyak hikmah yang kami rasakan ketika memang Rumah Pintar ini udah mulai menampakkan diri. Satu di antaranya mulai dapat sentuhan stakeholder dari Dinas Pendidikan, dari Disporapar kayak gitu, untuk menggaungkan kegiatan-kegiatan yang ada di sana kayak gitu. Mulailah tim-tim media juga mulai ngeliput kegiatan anak-anak, kemudian kegiatan-kegiatan ibu-ibu juga kayak gitu. Nah, kemudian di 2021 dapat apresiasi dari PMPK, dapat bantuan kampung literasi namanya. Nah, akhirnya kita berkoordinasi kan dengan Pemprov, dengan Pemkab bahwa ini ada bantuan nih, dan Rumah Pintar itu satu-satunya komunitas yang mendapatkan bantuan pada saat itu di Kalimantan Barat kayak gitu. Akhirnya kita ingin Punggur itu tidak hanya dikenal dengan buah langsa, dengan durian. Nah, sama ketika memberi nama Rumah Pintar Punggur Cerdas itu kami punya tujuan gitu. Rumah artinya tempat kita untuk berlindung, tempat kita untuk terhindar dari panas, dari tempat ternyaman kita lah kan untuk kembali kayak gitu kan. Lalu pintar itu tidak hanya pintar, tapi mereka juga mampu untuk cerdas. Karena pintar dan cerdas itu berbeda. Kalau pintar itu dia hanya sekedar tahu, dia paham, dia melaksanakan. Tapi kalau cerdas dia bisa keluar dari masalahnya kayak gitu. Nah, kita ingin Punggur itu karena lokasi kita kan
Lokasi kegiatan kita ada di Punggur. Kalau dulu-dulu orang kenal yang namanya Punggur pasti buah durian, buah langsat. Kalau enggak musim buah orang bilang tempat jin betendang. Tempat jin betendang enggak ada sinyal. Saking sepinya kayak gitu. Nah, kita kepengen ada hal yang lain yang orang kenal selain buah langsat dan buah durian, yakni dari segi pendidikannya lewat literasi kayak gitu. Nah, cerdas bagaimana dia bisa menjadi solusi atas masalah-masalah yang dihadapi baik dirinya sendiri ataupun masalah lingkungannya kayak gitu. Nah, itulah tujuan utama kita memberikan nama Rumah Pintar Punggur Cerdas kayak gitu. Nah, sama halnya ketika mendapatkan bantuan kampung literasi. Artinya kita pengen nih, kampung literasi, ya kampung untuk menaikkan nama Punggur kita kasih nama Punggur kayak gitu. Kampung Literasi Punggur. Artinya di ikon juga kan. Lalu dinamailah Kampung Literasi Punggur kayak gitu. Dengan saat itu di 2021 launchingnya dimeriahkan rame oleh stakeholder. Diinisiasi tahun 2021 yang Kampung Literasi Punggur. Kalau yang rumah kan adanya Kampung Literasi Punggur itu dari program Rumah Pintar Punggur Cerdas. Nah, program PMPK itu namanya Kampung Literasi. Nah, makanya kita kasih nama Kampung Literasi Punggur kayak gitu untuk menaikkan nama Punggurnya kayak gitu. Nah, itu di 2021. Nah, banyak kegiatan-kegiatan, satu di antaranya ada pojok baca. Pojok baca ini tempat yang kita gunakan untuk kegiatan membaca. Jadi satu di antara program yang kita laksanakan di saat itu adalah pojok baca. Dan alhamdulillah di 2021 itu kita punya cabang yang namanya Rumah Baca Melati. Itu dari program pojok baca. Kita berharap kegiatan pojok baca ini mampu gitu untuk menjangkau minimal di satu desa lah. Satu dusun punya satu pojok baca. Menjadi solusi gitu untuk meningkatkan minat baca masyarakat kayak gitu. Alhamdulillah. Lalu kegiatannya lancar, sukses, banyak hal-hal yang bisa kita perbuat dari situ. Kemudian di 2022-nya kita menjadi mitra dari CSR Pertamina. Nah, satu di antara programnya adalah perpustakaan digital. Jadi selain perpustakaan manual, kita juga punya perpustakaan digital. Kenapa perpustakaan digital? Karena satu di antara kendala orang untuk hadir, untuk datang ke Rumah Pintar itu adalah jarak kayak gitu. Nah, kalau yang di sekitar oke lah ya, dia bisa datang kapanpun. Tapi kalau misalnya yang jauh gitu kan, pengen baca tapi terkendala sama kendaraan atau jarak, artinya dia mengurungkan niatnya untuk datang ke Rumah Pintar. Nah, solusinya adalah dengan perpustakaan digital. Jadi perpustakaan digital itu kerjasama antara CSR Pertamina dengan Gramedia Pontianak. Nah, buku-bukunya itu bisa diakses secara gratis dengan modal email saja kayak gitu. Nah, alhamdulillah masih berlangsung sampai saat ini ada 7 sekolah mitra yang memang berkomitmen untuk menggunakan perpustakaan tersebut. Sama ada juga kawan-kawan di luar sana, itu terbuka untuk umum, siapapun bisa kayak gitu selagi dia punya email. Lalu di 2023 kita mendapatkan apresiasi dari Balai Bahasa, dan di 2024 kita ingin kegiatan-kegiatan yang kita rancang ini menjadi dampaknya lebih besar untuk masyarakat seperti itu. Nah, kemudian untuk program tersendiri di Rumah Pintar Punggur itu untuk saat ini ya Bang ya, kita udah ndak setiap hari, tapi kegiatannya masih banyak gitu kan. Kalau di awal-awal tuh full dari Senin sampai Sabtu, sampai ndak ada waktu untuk istirahat. Nah, sekarang kita juga memikirkan gitu karena kurikulum merdeka kan, anak-anak juga sibuk di sekolah. Jadi semenjak 2020 sampai sekarang ini kegiatan kita dimulai di hari Senin, hari Rabu sama hari Jumat. Nah, kalau Senin, Rabu dan Jumat itu program bimbel, Senin, Rabu bimbel, kalau Jumat itu TPA kayak gitu. Nah, kemudian dari subuh sih Bang sebenarnya kegiatannya. Subuh itu sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah aktivitasnya anak-anak itu yang ikut warga-warga sekitar, anak-anak sekitar. Itu jumlahnya kurang lebih 30-an. Lalu setelah sholat subuh mereka pulang ke saung belajar. Kita punya saung itu didirikan di tahun 2020, hasil donasi juga kayak gitu. Saungnya ukurannya 4x4.
Lalu setelah sholat subuh mereka zikir pagi, pulang mereka sekolah jam 12 sampai jam 2 mereka ngaji sama mak saya. Lalu ngaji sama mak. Kemudian jam setengah 4 sampai jam 5 mereka bimbel kegiatan membaca kayak gitu. Nah kalau kita di program bimbel itu kita menggunakan metode membaca bersama dulu gitu, main-main, membaca bersama. Kemudian dengan metode belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Artinya ketika anak-anak datang tuh enggak harus dituntut harus selesai ya tugas matematikanya, harus selesai ya tugas bahasa Indonesianya, enggak. Bagaimana kegiatan pembelajaran itu bisa kita kemas sehingga anak-anak enggak bosan. Bisa diselingi dengan permainan, kemudian bisa diselingi dengan tutor teman sebaya. Jadi mereka yang udah paham mengajarkan sama teman-temannya yang belum paham, dan itu satu di antara solusi kita ketika kita ndak ramai punya relawan. Jadi kawan-kawan yang paham nih dia bisa mengajarkan kawannya yang belum paham kayak gitu. Itu satu di antara solusi kita karena volunteer ini kan ndak selamanya ramai kayak gitu. Nah seperti itu. Lalu malamnya mereka hafalan sampai jam 9 malam. Setelah itu mereka pulang. Malam Senin itu latihan hadroh. Kita punya hadroh yang pakai tar tuh. Jadi kita punya sanggar seni kayak gitu. Lalu malam Selasanya hafalan, malam Rabunya latihan lagi, latihan hadroh, malam Kamisnya hafalan, malam Jumatnya yasinan keliling, malam Sabtu malam Minggu libur. Biasa setiap bulan kita adakan nonton bareng kayak gitu. Nah gitu sih Bang. Kemudian ada kelas ibu-ibu juga. Nah kita punya 2 kelompok binaan pengajian. Lalu kita punya siswa yang kelas buta aksara. Kenapa buta aksara? Karena mereka itu ibu-ibu yang usianya udah lanjut tapi masih belum kenal yang namanya nulis, menghitung kayak gitu. Nah di 2020 kita menginisiasi untuk membuka kelas buta aksara itu, memberikan pengajaran sama ibu-ibu tentang pentingnya kegiatan membaca gitu. Bayangkanlah misalnya mereka beli obat di warung, tiba-tiba karena mereka tidak bisa baca, ternyata obat itu udah expired gitu. Mereka minum dan itu jadi bahaya. Nah, itu yang kita pikirkan gitu. Jangan sampai ibu-ibu anak-anaknya kita edukasi tapi orang tuanya tidak kita edukasi kayak gitu. Ini masih peran orang tua juga. Iya betul. Mungkin pertanyaan terakhir kan, Iya. Ini peran orang tua ini sangat penting. Iya betul, sangat penting juga sebagai guru pertama betul. anak baru itu kan. Jadi menurut Mbak gimana sih peran orang tua mungkin terhadap anak sehingga anak tuh bisa menuju kuliah ataupun pendidikannya lebih lanjut lagi. Ini pertanyaan terakhir. Oke, siap. Nah jadi orang tua terutama ibu menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah peran orang tua itu sangat penting ya. Bahkan orang tua itu bisa dikatakan sebagai orang yang sangat mendukung gitu untuk anak-anaknya melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih tinggi. Nah sebelum adanya Rumah Pintar memang minat pendidikan anak-anak itu sangat rendah gitu. Bahkan di survei yang kita lakukan di tahun 2023 minat orang untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi itu hanya 68%. Nah artinya selebihnya kemana kayak gitu. Mengingat memang sekarang ini orang kalau enggak S1 aja banyak yang pengangguran kayak gitu. Apalagi cuma tamat SMP, tamat SMA. Saya sampaikan sama adik-adik, jangan bangga kalau cuma tamat SMP, SMA kayak gitu. Banyak kok orang-orang yang sekolah tinggi tapi belum dapat pekerjaan. Nah makanya kalian tuh harus bisa cita-cita kalian tuh harus bisa kalian kejar gitu. Jangan sampai punya cita-cita tuh yang hanya jadi kerja di tempat orang atau berkebun kayak gitu. Nah kita punya kelas edukasi untuk orang tua. Artinya di awal-awal pergerakan Rumah Pintar juga tidak didukung sama orang tua kayak gitu. Bahkan ada orang tua yang ngelarang anaknya untuk ikut kegiatan di Rumah Pintar. Akhirnya kita coba melakukan pendekatan sama orang tua dengan cara memberikan dan menunjukkan bahwa setiap anak itu punya prestasi. Jadi kita asah prestasi dan bakat anaknya untuk menunjukkan gitu, misalnya mereka ikut lomba-lomba ke segala macam dan itu terbukti, dan dari situlah orang tua tuh mulai percaya kayak gitu dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Pintar. Dan kita juga ada pembinaan orang tua dan memberikan pemahaman sama orang tua. Kita ada kelas parenting, jadi ketika orang tua punya masalah dengan sistem atau pola pengasuhan anaknya, kita punya kelas parenting gitu, ada kelas edukasi dan kelas konsultasi kayak gitu. Pesan terakhir Pak buat anak-anak muda
muda nih Mbak. Oke. Untuk supaya lebih kayak kalau pikiran juga itu menghadapi bonus demografi. Betul. Ini sebagai tantangan buat mereka, ini juga bisa jadi sebagai kita bisa manfaatkan. Betul. Ini gimana Pak? Terakhir ini. Nah, pesan terakhir dari saya, masyarakat itu tempat terbaik kita untuk kembali kayak gitu. Kita jangan bangga kalau hari ini sekolah tinggi, kemudian kita jangan bangga kalau hari ini banyak prestasi, tapi kita kurang berkontribusi di masyarakat. Karena tempat terbaik kita tuh masyarakat kayak gitu. Mereka yang mampu untuk menerima kita kembali kayak gitu. Nah, pesan untuk kawan-kawan anak muda yang di luar sana, coba lakukan sesuatu yang dampaknya itu tidak hanya diri kita yang dapat rasakan, tapi masyarakat juga dapat merasakannya gitu dengan cara berbuatlah di desanya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi kayak gitu. Cari apa yang menjadi peluang untuk kita bisa masuk di masyarakat kayak gitu. Dan pesan yang lain untuk kawan-kawan anak muda yang di luar sana, kita tuh harus bisa bermanfaat gitu untuk orang-orang lain kayak gitu. Kan sebaik-baik manusia dia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, coba apa yang bisa kita angkat dari kampung kita. Kalau orang dari sekitar kita kayak gitu. Bisa sih orang lain juga bisa, tapi kalau orang lain itu kan sifatnya tidak menetap, sedangkan kita sifatnya menetap kayak gitu. Dan coba lakukan hal-hal yang memang bisa menggerakkan. Karena kalau kita tidak menggerakkan ini juga bakal tidak bisa berkembang kayak gitu. Gitu sih Bang. Terima kasih Mbak atas paparan dari semoga apa yang diinginkan mungkin di Punggur bisa jadi kayak bukan lagi literasi untuk semuanya bisa semua masyarakat Punggur bisa jadi kayak berdaya saing nanti generasi emas. Betul. Amin. Terima kasih Mbak Umi atas paparannya dan semoga nanti bisa ngobrol lagi lah di part 2 selanjutnya. Siap. Sampai jumpa di video selanjutnya.